And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and better be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope. Siapa sih yang gak kenal mereka? Atau mereka? Ya, mereka adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia dan di Indonesia. Mari kita belajar teks biografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan belajar apa sih teks biografi? Kita akan belajar 4 pokok bahasan dalam teks biografi. Yang pertama yaitu pengertian teks biografi, yang kedua yaitu manfaat teks biografi, yang ketiga yaitu struktur teks biografi, dan yang keempat yaitu kaidah kebahasaan teks biografi. Kalian tahu nggak sih siapa opa-opa ganteng ini? Ya, mereka adalah BTS atau Bangtan Sonyeondan. Siapa sih yang nggak tahu mereka? Kenapa sih mereka bisa terkenal? Nah, kalian pasti mengira bahwa mereka adalah sekumpulan orang-orang yang sukses karena berkarir di bidang musik. Kalian tahu nggak? Sebelum sesukses ini, mereka dulu adalah artis termiskin sampai mereka pernah tinggal di rumah yang sangat sempit. Mereka bahkan juga pernah makan di restoran dan diberikan makanan gratis oleh sang pemilik restoran karena mereka nggak punya uang. Jika dibandingkan dengan sekarang, mereka adalah selebritis dengan penggemar di seluruh penjuru dunia. Ternyata mereka dulu juga pernah mengadakan konser gratis karena mereka tidak terkenal dan sangat miskin. Akan tetapi, dengan keadaan yang seperti itu, mereka tidak menyerah dan terus berkarya menciptakan lagu-lagu. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka yakin dan akhirnya berkembang menjadi bintang yang sebesar ini. Nah, hikmah apa sih yang bisa diambil? Dari pengalaman mereka, kita bisa belajar bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar harus diawali dengan langkah-langkah kecil. Bersabar dan bertawakal merupakan kunci kesuksesan. Apa sih kaitannya cerita BTS dengan teks biografi? Perjalanan karir tersebut dari mereka yang dulunya adalah artis yang sangat miskin sampai sekarang memiliki penggemar di seluruh dunia, ternyata itu dapat disebut dengan teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini biasanya ditulis oleh seseorang agar orang lain yang membaca dapat meneladani tokoh tersebut. Umumnya, teks biografi berisi sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Selain itu, kamu juga bisa mencantumkan permasalahan yang pernah dihadapi, maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi pembaca. Nah, tokoh yang biasanya dijadikan teks biografi diantaranya adalah orang-orang yang sukses, atau seseorang yang dapat berpengaruh atau menginspirasi di masyarakat, contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan siapapun yang dapat menginspirasi orang lain. Manfaat teks biografi. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca teks biografi. Di antaranya adalah, yang pertama, kita lebih mengenal tokoh-tokoh yang terkenal atau tokoh-tokoh yang berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Yang kedua, kita dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesan. Yang ketiga,
kita secara sadar akan memotivasi diri kita sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah seperti kisah yang diceritakan dalam teks biografi. Dan yang keempat, teks biografi juga bisa menjadi inspirasi dalam bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat dari teks biografi adalah kita dapat mengetahui perjalanan hidup seseorang, kita juga dapat mengetahui bagaimana seseorang itu bekerja keras untuk hidupnya dan pantang menyerah sehingga membuahkan hasil kesuksesan. Nah, jadi buat kalian yang memiliki tokoh idola atau tokoh yang kalian gemari, maka kalian harus belajar dari tokoh tersebut dan menjadikan mereka sebagai motivasi untuk diri kalian agar kalian bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Yang selanjutnya ada struktur teks biografi. Nah, jika kalian mengidolakan seseorang dan ingin sekali menuliskan sesuatu tentang dia atau tentang beliau, perhatikan struktur teks biografi ini yang akan membantu kalian untuk menulis teks biografi. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua adalah kejadian atau peristiwa, dan yang ketiga adalah reorientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Pada bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Biasanya, orientasi terdiri atas yang kedua, yaitu kejadian atau peristiwa penting. Selanjutnya, peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa atau kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi, karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil inti atau hikmah dan teladan dari kisah hidup seseorang yang diceritakan dalam teks biografi. Yang terakhir yaitu reorientasi. Pada bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks biografi. Teks biografi ditulis dengan tetap memperhatikan kaidah kebahasaan. Berikut adalah kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti ia, dia, beliau, nya, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu menggunakan kata ganti petunjuk. Hal ini dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti petunjuk ini biasanya ditandai dengan kata ini dan itu. Yang ketiga, yaitu menggunakan penanda waktu berupa konjungsi, seperti sejak dan ketika. Yang selanjutnya menggunakan kata depan, yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Dan yang terakhir yaitu menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya dan kelak. Nah,
Kaidah kebahasaan teks biografi itu harus ada dalam struktur teks biografi dan ada pada kepenulisan teks biografi. Nah, kesimpulannya adalah teks biografi adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup seseorang yang dapat menginspirasi orang lain atau banyak orang. Kita sebagai manusia harus dapat mengambil sisi positif dari semua orang untuk diteladani dan juga harus memilah dan memilih apa yang harus kita kerjakan dan terus memotivasi diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sekian pembelajaran teks biografi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.